Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ucapkan ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah pada kali ini? Kali ini kita akan membahas tentang mengukur ketenangan jiwa. Banyak orang yang berkata, kalau saya sudah dapat harta, saya akan bahagia. Kalau saya sudah dapatkan mobil, saya akan bahagia. Kalau saya sudah mendapatkan gedung, saya akan bahagia. Kalau saya dapat istri yang cantik, PNS, saya akan bahagia. Kalau saya sudah terkenal, maka saya akan bahagia. Tapi setelah dia dapatkan itu semua, didapatkan harta, didapatkan mobil mewah, didapatkan gedung, didapatkan istri yang cantik PNS, dia sudah terkenal. Setelah dia dapat semua, apakah dia bahagia? Ternyata tidak. Ternyata itu semua tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Contoh, Michael Jackson umur 51 tahun, Bapak Ibu. Kaya luar biasa, terkenal, masyhur di seluruh dunia. Tapi apakah itu bisa memberikannya kebahagiaan dan ketenangan jiwa? Ternyata tidak. Karena di akhir kematiannya, dia dililit oleh hutang yang sangat banyak. Artinya dia tidak bahagia. Kemudian Qarun kaya sangat luar biasa, masyhur di seluruh dunia. Apakah dia mendapat ketenangan? Ternyata tidak. Dia tidak mendapatkan ketenangan. Sehingga dia dimusuhi orang, sehingga sampai sekarang apapun yang dapat di bawah tanah, pasti orang katakan itu harta karun. Harta karun dengan karunnya, dengan semua pernak-perniknya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah semua yang kita dambakan tidak bisa memberikan ketenangan, lalu apa yang mendatangkan ketenangan? Minimal 4 kita bahas, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, taqarrub ilallah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan penguasa tak bisa memberikan ketenangan. Dekat dengan pejabat belum tentu bisa memberikan ketenangan. Dekat dengan orang yang kaya belum tentu. Tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti kita bisa bawa ketenangan jiwa, karena pemilik ketenangan sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kiat yang pertama adalah banyak-banyaklah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, menanamkan kebaikan itulah mendatangkan kesenangan sejati. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dimanapun kita berada, kapanpun, maka kita selalu menanam kebaikan, mengajak orang yang berbuat baik, menanamkan kebaikan terhadap siapapun. Maka janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-birru masakanat ilaihin nafsu. Maka kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dapat menjadikan hati kita tenang, jiwa kita tentram. Watatma'innu ilaihil qulub, dapat juga menenteramkan hati jiwa kita. Maka yang kedua resepnya adalah menanam dan menabur kebaikan dimanapun kita berada. Yang ketiga, membaca Al-Quran dan mentelaah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala, Surah Bani Israel ayat 83, Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmah wa hudal lil muttaqin. Al-Quran itu kata Allah 3. Yang pertama dia syifa, obat. Kalau kita tak tenang, obat apapun dibeli di apotek, dibeli obat tidur, kita tetap tidak tenang. Cuman kita hanya tertidur. Tapi syifa ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu adalah rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita baca, kita terrahmati, hati kita akan menjadi tenang. Kemudian Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, menunjuki hati kita, menunjuki kolbu kita, menunjuki perasaan kita agar mendapatkan ketenangan. Sayati zamanun ala ummati, selagi datang kepada umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yabqal Islam illa ismuh. Islam itu nanti tidak tinggal kecuali dengan namanya saja. Wala yabqal Quran illa rasmuh, dan tidak tinggal Al-Quran itu kecuali dengan rasam, tulisan-tulisannya saja.
Artinya orang tidak mengamalkan Al-Quran. Sedangkan mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran itu merupakan kesenangan, ketenangan jiwa yang sangat luar biasa. Yang keempat, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring, baik dalam keadaan berdiri. Hidup ini kan cuma 3 Bapak Ibu. Kalau tidak duduk, berdiri. Kalau tidak berdiri, baring. Artinya apa? Ketika kita duduk dimanapun, berdiri dimanapun, berbaring dimanapun, itulah kehidupan semua. Maka tidak boleh lepas mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan waktu berdiri, baik dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan berbaring. Itulah yang mendatangkan kebaikan, itulah yang mendatangkan ketenangan jiwa kepada kita. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, orang yang beriman itu hatinya akan tenang, jiwanya akan tentram ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dia kepada Allah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.